Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairul Anwar, asal Kalimantan Utara, kelas SMA dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Langsung saja kita menuju pembahasan. Yang pertama itu adalah pengertian konsumsi dan prioritas konsumsi dalam Islam. Yang kedua, prinsip-prinsip maslahah dalam konsumsi. Yang ketiga, pengertian produksi, prinsip, dan faktor produksi serta upah dalam Islam. Pengertian konsumsi dalam Islam yang pertama yaitu adalah merupakan kegiatan menghabiskan nilai guna suatu barang dan jasa. Jadi, kegiatan konsumsi ini tidak identik dengan namanya makanan. Walaupun makanan adalah bagian dari konsumsi, contohnya, seorang mahasiswa itu membutuhkan yang namanya pulpen. Nah, pulpen ini adalah bagian dari barang atau konsumsi yang dipakai mahasiswa. Jadi, pulpen ini adalah nilai guna. Nilai guna yang akan dipakai dan akan dipakai terus berkurang dan akan habis. Maka tidak akan bisa lagi dipakai. Nah, inilah yang dinamakan konsumsi, yaitu menghabiskan nilai guna suatu barang dan jasa. Yang kedua, konsumsi menurut Islam yaitu sifat barang konsumsi dalam Islam menurut Imam Al-Ghazali dan Imam Asy-Syatibi yaitu adalah at-thayyibat dan ar-rizq. Nah, yang dimaksud sifat di sini adalah syarat yang terkait dengan barang atau jasa yang dikonsumsi. Jadi, dalam Islam, menurut Imam Al-Ghazali dan Imam Asy-Syatibi, barang yang dikonsumsi adalah barang yang bersifatnya at-thayyibat atau barang yang bagus. Dan konsep ini sama dengan ar-rizq atau barang pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, lanjut ke pembahasan yang selanjutnya, yang kedua yaitu prinsip-prinsip maslahah dalam konsumsi. Prinsip-prinsip maslahah dalam konsumsi adalah yang pertama, yaitu halal. Jadi seorang muslim itu diperintahkan untuk memakan makanan yang halal, yaitu makanan yang disahkan menurut agama Islam. Prinsip yang kedua yaitu kebersihan dan kesehatan. Dalam Al-Quran sudah dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 168 yang berbunyi, Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwati syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Yang artinya, wahai manusia, makanlah sebagian makanan di bumi yang halal, lagi baik, dan janganlah mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya ia bagimu merupakan musuh yang nyata. Dalam ayat ini dijelaskan, kita sebagai manusia untuk memakan makanan, yaitu makanan yang halal. Apabila kamu memakan makanan yang haram, berarti kamu mengikuti jalannya setan. Terus yang ketiga, prinsip kesederhanaan. Prinsip kesederhanaan dalam konsumsi berarti bahwa orang harus mengambil makanan dan minuman sekadarnya dan tidak berlebihan. Karena makan berlebihan berbahaya bagi kesehatan. Prinsip kesadaran ini berlaku bagi perbelanjaan, karena orang tidaklah boleh berlaku kikir dan boros ketika berbelanja. Kita berbelanja hanya dengan kebutuhannya lah. Yang selanjutnya adalah pengertian produksi, prinsip, dan konsep produksi serta upah dalam Islam. Pengertian produksi adalah suatu rangkaian kegiatan di mana membuat sebuah barang atau jasa melahirkan nilai produk. Nah, prinsip produksi dalam Islam adalah menghasilkan sesuatu atau barang yang halal yang merupakan akumulasi dari semua proses produksi, mulai dari sumber bahan baku sampai dengan jenis produk yang dihasilkan, baik berupa barang maupun jasa. Faktor produksi sebenarnya hanyalah alam dan manusia itu sendiri.
Tanah, air, udara, dan segala sesuatu yang ada di bumi merupakan bagian dari faktor alam. Yang dimaksud dengan manusia itu sendiri adalah apa? Yaitu tenaga kerja, modal, sumber daya fisik, kekuatan daya tahan tubuh dia, terus kewirausahaan, dan sumber daya informasi. Nah, sumber daya informasi ini adalah informasi dari produksi-produksi lain, bagaimana konsep mereka, dan diikuti apa baiknya. Dalam hukum Islam pun juga ada tujuannya juga konsep-konsep itu, yaitu untuk memelihara tujuan syariat dalam meraih manfaat serta mencegah dari kemudaratan. Selanjutnya yaitu adalah upah dalam Islam. Upah dalam Islam dengan istilah al-ijarah. Kata ijarah berasal dari kata al-ajru yang berarti al-iwad. Dalam bahasa Indonesia yaitu diganti atau bisa disebut dengan upah. Upah adalah sebuah imbalan bagi pengusaha kepada pekerja untuk pekerjaan atau jasa yang sudah atau akan dikerjakan oleh pekerja tersebut. Hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya minta maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.